Jadi kalau Anda ingin bersaksi mengatakan Tuhan itu Allah, ya bukan tidak cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat. Anda mesti kenal Allah. Kalau nggak bisa lihat, minimal rasakan. Kalau nggak bisa merasakan, minimal dengarkan apa yang datang dari Allah. Awas, ini kunci yang pertama. Jadi bisa dipastikan kalau nggak ada yang pertama ini, satu ya dari dua atau bahkan keduanya, berarti dia bukan Islam. Agamanya bukan Islam dan orangnya bukan Muslim. Baik. Satu, saya sebutkan dulu secara umum, nanti ba'da isya kita bahas lebih rinci sesuai dengan dalil Qur'annya. Satu, antashhada, jika engkau ingin masuk ke dalam Islam, esensi Islam itu terletak pada engkau mesti bersyahadat. Ya. Ingat, ketika dengan Allah menggunakan an, ketika dengan Rasulullah menggunakan anna, itu beda. Ya. Coba lihat, mana yang paling cepat, an atau anna? An. Kalau Anda ingin mengenal Allah, jangan tunda-tunda, percepat. Termasuk kalau ada orang mau masuk Islam, jangan ditunda-tunda, percepat. Ini mau masuk Islam, bimbing dulu, istighfar dulu, istighfar dulu. Nggak ada faedahnya. Yang belum masuk Islam itu tidak usah beristighfar, karena nggak akan diterima istighfarnya. Istighfar itu diterima ketika sudah masuk Islam, berbuat dosa, baru istighfar. Ya. Karena Nabi Ibrahim memohonkan istighfar untuk ayahnya, kata Allah nggak berpengaruh, karena dia bukan Islam. Ini orang mau masuk Islam, istighfar dulu, istighfar. Apa yang mau diistighfari? Langsung saja sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sudah, karena kalimatnya cepat, jangan tunda-tunda. Begitu dibimbing syahadat, coba Pak istighfar dulu, ya tulus. Begitu istighfar meninggal, belum syahadat dia. Siapa yang tanggung jawab itu? Hati-hati ya. Kamu karena belum bersyahadat masuk neraka. Ya apa bela-bela ini nih yang istighfari saya. Hati-hati ya. Kita simpan dulu nih. Cepat, jangan tunda. Engkau nyatakan syahadat, saksi. Saya nggak bahas ini dulu karena ini cukup panjang. Ya. Beda antara mengucapkan dengan menyaksikan. Hukum dunia pun seseorang disebut saksi bila bisa melihat, atau kalau tak bisa melihat mendengar, atau merasakan, atau mengalami. Ya. Jadi kalau Anda ingin bersaksi mengatakan Tuhan itu Allah, ya bukan tidak cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat. Anda mesti kenal Allah. Kalau nggak bisa lihat, minimal rasakan. Kalau nggak bisa merasakan, minimal dengarkan apa yang datang dari Allah. Ya. Pelan-pelan. Bahwa tidak ada Tuhan yang akan dia sembah selama hidupnya kecuali Allah. Saya bahas ini dulu saja. Yang ini kita simpan dulu. Perhatikan sini. Jadi yang pertama, seseorang disebut Islam kalau Tuhannya siapa? Allah. Saya naikkan ke atas. Allah. Rumus cepatnya, yang Tuhannya bukan Allah, maka dia bukan Islam. Jelas? Ini gampang. Kalau Tuhannya bukan Allah, dia bukan Islam. Selesai ya? Jelas pembahasannya? Jelas, tapi belum selesai. Karena nanti ada aliran-aliran kepercayaan tertentu atau yang mengklaim agama tertentu, Tuhannya nggak jelas. Bahkan menyebut Allah juga. Ada satu kepercayaan yang disebut dengan agama, itu Tuhannya paling tidak jelas di dunia. Pergi ke Inggris jadi God. Ya. Ke Bali jadi Sang Hyang Widi. Ya. Pergi ke tempat lain jadi berubah lagi. Ya. Pergi ke Indonesia jadi berubah lagi. Ya. Bahkan ada yang menyesuaikan namanya Allah juga. Ya. Walaupun dipelesetkan dalam mengucapkannya. Tapi kalau ditulis secara Latin dibentuk sama itu. Dibentuk sama. Nah, karena itu nanti kita akan lihat Allah memperkenalkan dirinya sehingga bisa dibedakan dengan nama-nama yang disematkan kepadanya. Kita akan lihat, untuk Anda menetapkan Allah itu nggak bisa sembarangan. Maka turun ayat Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Perhatikan, syahadat kita la ilaha. Nah, untuk menetapkan la ilaha illallah ini nggak bisa diucapkan saja. Kata Quran, fa'lam, Anda mesti punya ilmu. Anda mesti punya pengetahuan. Ya. Annahu, untuk meyakinkan pada diri kita dan menetapkan la ilaha illallah. Jadi kalau keyakinan kita ingin kuat tentang Allah, mesti tahu siapa Allah. Sehingga ketika dipersoalkan kita bisa jawab, bisa berargumentasi, bisa menerangkan dengan jelas. Jangan ya Tuhannya Allah dikasih sarimi, ya bukan. Bisa berubah. Harus mantap keyakinan kita, tidak mungkin sesuatu mantap diyakini kecuali dengan ilmu. Nah, ilmu inilah nanti akan diterangkan oleh Quran. Ilmu tentang ketuhanan disebut dengan uluhiyah.
Kita akan lihat bagaimana Al-Quran memperkenalkan kepada kita Allah, sehingga kalau ada kalimat-kalimat Tuhan-Tuhan yang dimiripkan dengan ini, kita bisa tolak. Ini bukan Tuhan saya. Jelas di sini? Kita bahas nanti setelah Isya, pelan-pelan. Yang kedua, alhamdulillah. Terakhir, saya cepat dulu. Wa anna Muhammadar Rasul, yang menerangkan kepada kita tentang Allah dan segala yang dibawanya ini, mesti ada seorang Rasul yang khusus. Namanya siapa? Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku Rasul tapi bukan Muhammad, berarti dia bukan. Walaupun Tuhannya Allah, Rasulnya bukan Muhammad, dia bukan